Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ala balaihi kama nahmaduhu ala alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin liqai. Amma ba'du, para jamaah, para bapak-bapak sekalian yang terhormat, para kasepuhan, kedekaeman, para guru, para asatid, para pengusaha, dan seluruh yang terlibat dan seluruh yang terkait dengan acara seharian ini. Alhamdulillah, kita memuji dan kita bersyukur, berterima kasih kepadanya Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini ya, sudah genap masuk kepada acara rutinan ya, syahriahan yang digelar secara virtual ya, secara live. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi nilai ataupun makna, bahkan ini sesuatu yang menjadi kebiasaan baru ya. Kebiasaan baru nantinya, bahwa pada satu titik ya, pada satu waktu di berbagai tempat ya, di berbagai masjid bisa mengikuti satu kegiatan secara bersama, dan ini lebih menyingkat jarak, lebih menyingkat tadi biaya juga ya. Bayangkan kalau semua harus kumpul pada satu titik ya, tentu ini akan ada persoalan juga mengenai masalah protokol kesehatan ya. Karena memang suasana dan situasinya hari ini masih pandemi. Oleh karena itu ya, kita berdoa dan mendoakan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita kemarin sudah di pembahasan atau masih di pembahasan surat Al-Lail ya, surat ke berapa ya? Ketujuh, ke berapa? Al-Alaq ya, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudathir, Al-Lahab, kemudian At-Takwir, setelah At-Takwir Al-A'la, setelah Al-A'la Al-Lail ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, bahasan kita sudah masuk ke surat ke-8 ya. Kita surat Al-Lail ya. Jadi tolong catat kembali bahwa Allah hanya mensurati kita itu 114 surat saja ya. Jadi Allah menyurati kita itu hanya 114 surat saja. Jadi sungguh bahagia orang-orang yang bisa memahami surat per suratnya ya. Senang, dan itu adalah satu anugerah yang besar. Maka oleh karena itu tidak boleh hanya melihat karena tebalnya, juznya 30, ayatnya sekian,
tetapi bagaimana kita bisa masuk ke situ, Allah itu mau apa sih gitu ya. Allah itu mau apa sih? Ya, 114 surat, bayangkan kalau kita mengetahui surat per surat ya secara global, secara garis-garis besarnya, tentu ini akan menjadi sebuah kebaikan dunia maupun akhiratnya. Oke. Di surat yang ke-8 ya, kemarin kita diajari bahwa inna sa'yakum, nah ini inna sa'yakum lasatta. Oke. Yang ini inna sa'yakum lasatta, bahwa usaha kalian itu tidak satu macam ya, banyak usahanya ya, ada usaha A, B, C seperti itu. Hanya secara umum usaha itu terbagi dua secara umum ya, meskipun banyak macamnya secara global, yaitu ini hanya pengulangan kembali. Yang pertama fa'amman a'to ya. Ya, satu, usaha itu butuh modal ya. Dua, juga usaha itu adalah butuh kehati-hatian. Ini yang nomor duanya ya, ini nomor satunya. Dan ketiga, wasaddaqa bil husna, hasil daripada usaha nanti kalau berhasil yang ketiga itu didukungkan kepada kebaikan, al husna. Dan kita tahu bahwa al husna itu adalah walillahi asmaul husna, dan Allah itu memiliki nama-nama yang baik, artinya didukungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ini mesti didukung oleh para pengusaha itu? Karena Allah itu menurunkan nabi dan Allah menurunkan syariatnya. Bagaimana syariat ini kemudian bisa berkembang dan bisa diterima kalau tidak ada dukungan dari para pengusaha-pengusaha itu ya, kecil ataupun besar. Dan ini rekonstruksinya seperti demikian. Kalau dulu Nabi membangun, ada Abu Bakar. Kalau dulu Nabi membangun kebaikan itu ada Sayyidina Utsman, ada pengusaha besar, pengusaha kecil, semua bersatu padu, semua bergabung untuk membangun kebaikan. Maka tentu hasil dari usaha ini adalah pasanu yassiruhu lil yusra, dia akan menuju kepada kemudahan dan kami akan memberikan kemudahan. Kenapa? Ya sudah baik, sudah mau bermodal, kemudian berhati-hati, bertakwa, dan hasilnya juga didukungkan kepada kebaikan. Nah, satu itu, ini kelompok satu ya, paman tako, jadi dia akan mendapatkan kemudahan. Nah, sebaliknya yang nomor dua, wa amma membakhila. Nah, ini ada usaha yang usaha tetap ya, tapi dia bakhil. Apa? Bakhil itu pelit. Nah, pelit, dia tidak mau bermodal. Istagna, orang dia harus hati-hati. Ini istigna. Istigna itu apa? Sembrono. Sudah merasa cukup, tidak butuh yang lain, tidak butuh apa-apa. Padahal tidak demikian ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan hasilnya pun dipakai membohongkan kebaikan. Na'udzubillah kalau usaha dilakukan seperti ini ya. Ya, contoh kecilnya banyak usaha yang ujung-ujungnya malah merugikan orang, seperti ya jual narkoba ya. Itu tentu meskipun berhasil, meskipun untung, itu tetap saja merugikan orang dan tidak mendukung kebaikan. Nah, usaha-usaha seperti itu ya, atau usaha-usaha tipu menipu, usaha yang licik ya, yang mengambil keuntungan sepihak, tidak berpikir yang lainnya. Nah, kata Allah, fasanu yasiruhu lil usra, nanti Allah akan memudahkan dia kepada yang susah. Jadi Allah itu satu akan memudahkan kepada yang mudah, tentu itu adalah kebahagiaan. Dan kalau kemudian sebaliknya dimudahkan kepada yang susah, itulah yang harus kita ta'awud. Contoh kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau berdagang tidak lebih mudah, malah yang mudahnya mencuri, wah itu
ujungnya kemana? Salah satu contoh ya, salah satu contoh. Kalau menanam tidak lebih mudah, ya, kemudian dia mudahnya hanya memetik punya orang, mencuri lagi, itu ujungnya kemana? Ya, kalau kemudian berjamaah tidak lebih mudah, ya, berjamaah itu kan bersatu, bersama berjamaah itu, maka dia akan hidup dalam kesendirian. Mana punya kekuatan kalau hidupnya sendiri, ya. Oleh karena itu saya mendorong kepada semua pihak, ya, belajarlah untuk mudah dengan hal-hal yang mudah, ya. Belajarlah untuk mudah dengan hal-hal yang mudah, dan belajarlah untuk menjauh dari hal-hal yang sebetulnya sulit, ya. Tidak belajar sulit, tidak menanam sulit, ya. Sesulit apapun belajar, ya, bersepeda, ujung-ujungnya nanti juga akan bisa. Tapi meskipun tidak menemukan kesulitan, seseorang yang tidak belajar sepeda sampai mati pun kalau dia tidak belajar, maka sepeda itu adalah sesuatu yang sulit yang dia lakukan. Padahal mudah ya untuk bisa bersepeda itu kalau kita mau. Salah satu contoh, ya, kalau kita mudahnya nanti bangun malam, kita mudahnya nanti menabung, mudahnya kita nanti merajut kebersamaan, ya, itu ujungnya akan happy, ya, ujungnya itu akan bahagia. Tetapi kalau mudahnya saling menjatuhkan, saling mencerca, saling mencemooh, coba ujungnya kemana itu? Tentu dia akan melihat, akan menatap harinya itu semakin sulit semakin hari, ya. Kalau tidak mudah menabung, kemudian mudahnya sebentar-sebentar pinjam, ya, dengan tidak diperhitungkan untuk membayarnya, sebentar-sebentar pinjam, ujungnya kemana? Kalau bukan menuju kepada kesengsaraan. Maka oleh karena itu sesuatu hal yang baik, ya, kita harus bisa membiasakannya. Itu intinya. Jadi pada surat ke-8 ini para sahabat, ya, kalau Bapak lihat tadi materinya, betapa para sahabat tiap individu itu dilatih untuk produktif. Dilatih untuk menghasilkan. Setelah nanti dapat penghasilannya juga harus didukungkan kepada kebaikan. Ya. Jadi pernah saya sampaikan, jangan berpikir begini, kalau baik mah sendiri juga nggak apa-apa, berani saja. Ya, kalau baik mah nggak punya duit juga berani saja, jangan berpikir begitu. Ya, karena yang baik sendiri nanti itu bisa dikalahkan oleh yang buruk, banyak temannya, banyak duitnya. Maka cobalah untuk berpikir, ya, cobalah untuk berpikir, kalau yang salah, yang jelek butuh banyak teman, ya, untuk menemani kesalahan, untuk menemani keburukannya, maka harus berpikir apalagi yang baik. Maka kenapa Allah mewajibkan sholat berjamaah, ya? Maka kenapa Allah mewajibkan sholat berjamaah? Hukumnya wajib sholat berjamaah itu, ya. Dan itu dilakukan di setiap masjid, ya. Eling-eling umat muslimin muslimat, ayo mari kita sholat berjamaah. Margi kewajiban, karena itu kewajiban, ya, tidak ada pesunatan, ya. Kenapa? Karena memang yang baik itu harus bisa hidup bersama, karena yang baik itu harus bisa saling tadi topang menopang, bantu membantu, itu yang baik. Dan sebaliknya yang buruk itu adalah yang saling mencela, mencemooh, mencerca, ya, yang saling membiarkan. Nah, itu kan nanti pada kehidupan rumah tangga, pada kehidupan masyarakat, apa baiknya kalau demikian? Maka oleh karena itu ini setiap individu dilatih untuk bisa produktif, ya. Oke. Jadi ulangannya seperti itu yang disampaikan kemarin. Oleh karena itu mari kita
membiasakan kebiasaan yang baik dan kita menjauhkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya. Dan kita harus mudah kepada yang mudah. Belajar itu mudah, oke. Ya, menanam itu mudah, ya. Menanamnya satu kali, tapi memetiknya berkali-kali. Contoh pohon kelapa, ya. Menanamnya hanya beberapa biji padi itu, tapi memetiknya kan barokah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya tanaman? Dia mau memetik apa? Orang yang menanam, dialah yang akan menuai. Orang yang memelihara ternak atau apa, nanti dialah yang akan menjual. Orang yang berdagang, dialah nanti yang akan mendapatkan hasil atau labanya. Oke. Nah, kemudian ya tadi yang kedua itu wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna pasanu yasirul yusra. Hati-hati nih, kita dimudahkan kepada yang sulit. Nah, ini mau jadi apa nantinya? Tadi sudah diberikan contohnya. Ya, kalau kita susah berjamaah berarti susah bersatu. Kalau susah bersatu nanti hidupnya sendiri. Kalau sudah sendiri mana punya kekuatan. Maka oleh karena itu bagi mereka yang mengagungkan harta saja, ya, bukan harta itu dengan tadi nilai-nilainya, artinya punya banyak duit kalau didukung kebaikan kan jadi bermanfaat duitnya. Tapi kalau punya duit lalu diambilnya dari hasil yang tidak halal, juga nanti didukungkan kepada hal-hal yang tidak baik, apa nilainya duit itu? Na'udzubillahi min dalik. Maka kata Allah, wa ma yugni anhu maluhu, ya, maluhu, hartanya itu tidak ada guna manfaatnya. Karena apa? Tidak dipakai membangun kebaikan. Idza tarodda, ketika dia binasa. Ya, ketika orang sudah meninggal, apa harta itu? Tidak menyelamatkan kalau hanya cuma hartanya. Tapi harta yang dipakai untuk kebaikan, harta yang dipakai untuk mensolehkan anak, harta dipakai untuk memakmurkan masjid. Seperti hari ini, tidak sedikit para pengusaha yang ikut, ya, memberikan sodakoh bagi mereka yang di masjid. Itu harta yang sangat berguna sekali. Jadi masyarakat teredukasi, masyarakat terselenggara, dan saya apresiasi sekali ya kepada semua pihak yang sudah mendukung acara ini terselenggara ini. Maka di satu sisi kenapa di ayat Allah di dalam surat apa? Di dalam surat Al-A'raf, ya, khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, ya. Jadi di masjid itu kalau dulu ada sadanahnya, ada sakoyahnya, ya, sampai hari ini juga di Masjidil Haram masih ada sakoyah, ada minum. Karena kalau masjid itu menjadi tempat bersama, ya ciptakan bagaimana masjid-masjid itu menjadi suatu tempat yang menyenangkan, suatu tempat yang memberikan keteduhan. Bagaimana bisa tenang, bisa teduh, orang haus saja tidak ada minuman, ya. Maka itu ayatnya, kulu washrobu, boleh makan di masjid, boleh minum di masjid. Ya paling nanti tidak boleh masak di situ, bawa kompor ke situ, itu tidak etik, ya. Tetapi kalau hanya untuk makan minum, ya, karena ya juga ini harus hidup masjid itu diantaranya. Oke. Nah jadi harta yang bermanfaat itu, harta yang berguna itu yang dibawa kepada kebaikan, maka harta itu akan lebih melipat ganda secara nilai, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ancamannya, ya. Gitu. Yang selanjutnya, ya. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Ya, ingat kata Allah gitu, bahwa petunjuk itu milik kami. Anda punya duit, Anda punya umur, punya kekayaan pun kalau Anda tidak punya petunjuk hidup, bukan malah untung, ya, tapi bisa merugi dan bahkan celaka kalau hidup itu tidak punya petunjuk meskipun punya duit. Jadi yang mahal itu bukan duitnya, ya,
Bukan duitnya yang paling mahal, itu adalah bagaimana petunjuknya, bagaimana pengelolaannya. Ya. Nah, ini saya sampaikan, yang mahal itu bukan duitnya, tapi kitanya. Ini mohon untuk tadi semua ibu-ibu dan bapak-bapak memahami supaya tidak menomorsatukan uang. Yang pertamanya itu kitanya dulu. Buat apa duit kemudian kalau kitanya tidak berpetunjuk, ya. Nah, tentu di sini hidup bicara nilai, ya. Jadi, itu pentingnya kenapa kita harus memiliki petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Sama dengan hari ini. Ya, kalau ngomong petunjuk, bapak-bapak yang biasa jalan ke kota manapun hari ini, kita dapat petunjuk dari Google Map. Tinggal ketik alamatnya, nomor rumahnya juga, jalannya bisa masuk. Nanti kalau ada teman share lokasinya bisa di-share, pencet langsung mengarahkan ke situ. Betapa bahagianya, ya, betapa kita tenangnya saat melangkah. Ya, kalau salah belok juga masih ada patokan, karena nanti petunjuk itu Google Map-nya bisa mengkalkulasi kembali, salah satu contoh. Nah, bayangkan kalau punya petunjuk, ya, kalau punya petunjuk tadi mengenai bagaimana menuju kepada sejahtera, sama dengan Google Map, bagaimana kita menuju ke satu tempat, ya. Oh, jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini, dikasih tahu ini ada tabrakan, di sini merah, ada macet, jarak tempuhnya nanti sekian, rata-rata akan sampai jam sekian. Bahagia sekali orang yang sedang berjalan mendapatkan petunjuk. Bayangkan kalau baterainya habis. Dan bayangkan lagi kalau kita punya petunjuk, salah satunya bagaimana menciptakan generasi yang soleh. Bagaimana menciptakan bahwa masjid itu adalah tempat bersama. Masjid itu adalah rumahnya kaum muslimin. Ya. Yang seharusnya masjid itu menjadi makmur. Ya, orang mau cari pekerjaan seharusnya ke masjid. Orang mencari jodoh berangkatlah ke masjid. Ya, orang ada kesulitan keluarganya berangkatlah ke masjid. Ya, tentu masjid itu akan menjadi tempat yang makmur dan tempat yang betul-betul didambakan oleh masyarakat dan rakyat. Ya. Nah, ini juga harus menjadi pemikiran, ya, dan PR bersama. Ya, karena kebutuhannya manusia itu secara dasar itu sama, tidak ada yang beda. Ingin segala tadi kebutuhannya terpenuhi, ingin sejahtera, ingin tadi berilmu, ya, ingin nyaho, bisa bogalah dalam kata lain, ya. Nah, bagaimana kita memiliki petunjuk untuk menyampaikan ke situ? Karena inti pa'amaman atau wattaqo wasoddaqo bil husna itu, ya, kalau disimpulkan nyaho, berpengetahuan, bisa boga. Itu kepentingannya. Bagaimana bisa cerdas, bagaimana bisa sejahtera, ya, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Nah, tentu ya saya harapkan masjid inilah yang nanti menjadi berfungsi untuk mengarahkan manusianya menjadi cerdas, manusianya menjadi berakhlak, manusianya menjadi berkesejahteraan. Tentu ini tidak akan menjadi masjid yang sepi. Oleh karena itu sesuatu hal yang dibutuhkan mendasar oleh masyarakat. Ya. Satu, inna alaina lal huda. Ingat, kamilah ya. Jadi kalau mau dapat petunjuk ya dekatlah dengan Al-Qur'annya. Kalau mau dapat petunjuk jalan ya beli HP-nya, download Google Map-nya. Nanti Anda bisa ditunjukkan kemana Anda mau berjalan, ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan ingat bahwa apa yang kalian maui, ya, baik akhirat ataupun ula diartikan dunia, ya, akhirat nanti, kehidupan akhirat, dunia hari ini, baik dunia, baik hari ini ataupun hari nanti, semuanya adalah milik kami. Bagaimana kita sebagai manusia bisa mencapai kebahagiaan, bisa mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, ya,
Bagaimana bisa mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan di dunia? Bagaimana bisa mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan di akhirat? Toh akhiratnya milik kami, dunianya milik kami. Ya, ada sufi yang mengatakan, apa yang akan didapati oleh seseorang yang Allah sebagai pemiliknya, yang Allah sebagai penciptanya sudah hilang di hatinya, apa yang akan dia dapati? Dia tidak akan dapat apa-apa. Dari Allahnya saja jauh. Ya. Dan apa yang akan hilang dari seseorang yang sudah mendapati Allah? Ditinggal istrinya, ditinggal ayahnya yang tercinta, ditinggal anaknya yang tercinta, diambil hartanya. Semua mereka kembali kemana? Kalau bukan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak lalu kemudian tenggelam dalam kesedihan karena tahu dan yakin bahwa ayahnya itu, bahwa suaminya itu ada di sisi Tuhannya. Maka dia berharap dan dia terus berdoa, satu hari dia akan ketemu dan dikumpulkan kembali. Maka sebetulnya tidak ada yang hilang dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang beramal soleh. Dan sebetulnya sudah hilang dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya, hidupannya hiduplah. Ya, tidak ada apa-apanya setelah hidup hari ini. Tentu akan hilang segalanya. Tetapi bagi mereka yang beriman, itu hanyalah perpisahan sementara. Ya. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan ini yang meninggal pun milik Allah. Nanti kami akan bertemu lagi. Wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi indah kalau hidup tadi berpetunjuk. Ya. Fa'andartukum ayat 14-nya, fa'andartukum naron taladdo. Oleh karena itu aku peringatkan kalian akan neraka yang menyala-nyala, bahaya yang besar ketika kita tidak memiliki petunjuk. Terdapat di sana bahaya yang besar. Ya, ini tentu semua harus waspada ya. Kalau anak-anak, ya contoh kecilnya begini Bu, kalau anak-anak itu tidak diarahkan, ya tidak diberikan petunjuk untuk tadi cerdas, kalau tidak diarahkan untuk berakhlak, anak-anak kita itu kalau tidak diarahkan untuk menjadi sejahtera, ini mau jadi apa nanti sudah tuanya, sudah dewasanya mau jadi apa? Mendingan kalau hanya daya tidak mampu ngapa-ngapain lah, menjadi orang yang pasif ya dalam segala bidang. Tetapi bagaimana kalau kemudian dia aktif tetapi dia jahat, dia tidak berakhlak, dia memiliki jabatan, dia memiliki harta kemudian tidak punya petunjuk dan tidak punya arah. Bukan seharusnya rakyat masyarakat yang menjadi harus diurus, diarahkannya, tetapi rakyat masyarakat itu hanya dipakai sebagai atas nama saja. Rakyat masyarakat itu hanya dipakai sebagai alat untuk tadi diuangkan. Na'udzubillahi min dalik. Maka oleh karena itu kenapa butuh ya kita menjadi cerdas, kenapa butuh kita menjadi sejahtera. Dengan kecerdasan itu, dengan kesejahteraan itu banyak yang bisa kita lakukan. Kenapa butuh kita menjadi punya generasi yang berakhlak ya. Indonesia yang sebesar ini bukan kekurangan orang, tapi kadang-kadang kekurangan akhlak. Maka oleh karena itu ya bismillah, berakhlaklah mulai dari rumah kita masing-masing ya. Fa'andartukum naron talado. Kalau tadi setiap kita tidak memiliki petunjuk, ada bahaya besar mengancam ke depannya. Ya. Lanjut. Oke, atau di break dulu lah. Sudah banyak yang disampaikan. Sudah masuk pertanyaan belum? Ayo silakan ibu-ibu, bapak-bapak ya berada di masjid-masjid sana, silakan mulai masukkan pertanyaan-pertanyaannya ya.
Siap? Oke. Fa'andzartukum naron taladza. Masuk ke ayat berikutnya. Ayat yang ke-15, la yaslaha illal asqa. Nanti yang masuk ke surga itu hanyalah orang-orang yang asqa, ya. Ya, apa asqa ini? Nah, asqa ini ya tadi orang yang tidak beruntung. Ya, orang yang tidak beruntung, asqa. Jadi hati-hati, yang tidak beruntung itu ya artinya celaka. Dia kan masuk ke mana? Gitu. Sudah? Belum? Oke. Kita selalu punya hati yang tenang, adem, lempeng, dan bisa mudah selalu taat pada Allah. Doa khusus ada ya, dan itu dibaca setiap sholat di at-tahiyat. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi, ya tetapkanlah hatiku ala dinika pada agamamu wa ala ta'atika dan pada ketaatanmu. Itu doa khusus ya yang selalu dibacakan. Oleh karena itu doa-doa di dalam sholat itu ibu-ibu, bapak-bapak luar biasa sekali. Maka saya juga minta kepada para asatid di setiap masjid dan para DKM untuk bisa para jamaahnya di setiap tempat mengerti ya terjemah dari ketika bersujud, mengerti terjemahnya ketika dia beriktidal, ya. Karena ternyata setiap waktu kita selalu meminta rezeki, ya. Setelah sujud, kemudian kita duduk di antara dua sujud, itu doanya apa? Ada warzukni, ya. Ada warzukni. Jadi ternyata kalau duduk itu hampir 17 rakaat, 17 kali tidak kurang kita meminta rezeki kepada Allah, warzukni. Dan kita juga minta kebugaran, kesehatan, wa'afini, ya, wa'afini. Ini luar biasa. Hanya kadang-kadang kalau tidak mengetahui artinya ya menjadi seolah-olah kemana, maka bismillah ya itu diagendakan oleh bapak-bapak, para sesepuh, para guru. Jadi bagaimana para jamaah itu mengerti arti yang dibacanya, meskipun dia tidak bisa berbahasa Arab tetapi mengerti, oh ketika saya membaca sujud ini artinya, ya. Ketika saya membaca at-tahiyat ini, oh ini artinya. Ketika saya membaca doa ini artinya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, dalam jual beli tidak boleh berbohong. Sedangkan kebanyakan yang membeli pengen murah dan menanyakan harga atau modalnya atau jenisnya. Bagaimana solusinya biar kita tidak berbohong tetapi kita ingin ada lebihnya? Halalkah berbohong dalam berjual beli? Ya berbohong tidak baik. Kemudian kalau ibu sebagai penjual, kita sebagai penjual, ini pembeli nanyain harga pokoknya. Ini Pak emang berapanya dari sananya? Kalau saya tidak kasih tahu, kan kalau tidak kasih tahu saya tidak berbohong. Ya kenapa ibu mesti tahu? Itu kan rahasia saya, kan saya tidak berbohong kan. Gitu. Ini bapak sih belinya dari sananya berapa? Masa beli 1.000 mau dibilang emang 1.000 gitu? Ya. Ayo Pak bilang, saya nggak kasih tahu, gitu kan tidak bohong gitu kan. Jangan sebetulnya belinya 10.000 dibilang, wah ini dari sananya 15.000, jangan. Mendingan bilang aja, Bu, belum dapat kalau segitu, bilang aja kan tidak bohong, ya. Belum dapat,
ya belum masuk ke hitungan keuntungannya, ya bilang aja begitu, insya Allah, ya orang juga pasti ngerti, masa maksa terus gitu. Ya itu mungkin hanya 1-2 saja, ya daripada kita berbohong, ya sudah katakan saja belum dapat, gitu, belum masuk, itu lebih lebih elegan Bu ya. Lanjut. Amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang bagaimana atau mirip yang ormas itu yang imamnya lagi viral? Masalah amar ma'ruf nahi munkar, ya sebetulnya amar itu ya perintah, ya nahi itu larangan. Jadi biasanya perintah itu harus bijil, harus muncul dari yang kuat, maka dikatakan perintah. Kalau ibu-ibu sebagai ibunya anak-anak, kalau bapak-bapak sebagai ayahnya anak-anak, kemudian memerintahkan, ya nak belajarlah kamu berjamaah, bismillah, ayo dengan bapak, itu perintah, ya. Jadi perintah itu selalu muncul dari yang lebih di atasnya, dikatakan perintah. Nah kalau dari yang bawah kemudian dia disebutnya bukan perintah kalau yang dari bawah. Contoh, anak kecil meminta dibelikan sesuatu kepada ayahnya, tidak mungkin kalimatnya, Bu belikan aku itu, pasti ada kata tolong Bu boleh nggak saya membeli sesuatu. Nah ini meminta namanya, ya. Coba dipikirkan kembali, ya, perintah, hei pergi ke sana. Oh, itu biasanya dari yang lebih di atasnya. Mas yang di bawah bilang seperti itu. Maka ada amar, ada doa, ya. Jadi amar ma'ruf itu ya dilakukan oleh yang kuat. Kalau oleh yang lemah itu kan ya permohonan. Sifatnya mohonlah. Nah seperti undangan nikah, perintah untuk datang atau permohonan? Permohonan, mohon hadir pada waktunya, mohon. Tetapi kalau undangannya dari kepolisian karena ada sesuatu persoalan hukum, ya, atau klarifikasi, itu apa bentuknya? Permohonan atau perintah? Perintah. Nah, maka insya Allah kalau amar ma'ruf dilakukan oleh yang kuat tidak akan apa-apa. Nah biasanya coba anak kecil merintah kepada orang tua, mau nggak orang tua nurut? Gitu. Itu pengertian amar ma'ruf nahi munkar, ya. Nahi munkar, amar itu keluar dari amir, kan, amaro ya'muru, amir, ya, amir. Nah kalau mungkin yang dimaksud amar ma'ruf nahi munkar itu menyerukan, ya, mengajak kepada kebaikan. Kalau nahi munkar juga mungkin bisa diartikan tadi mengingatkan orang untuk tidak melakukan kemungkaran, yaitu yang Nabi lakukan dan para sahabatnya lakukan, seru setahap. Nabi di Mekah dulu, ya, Nabi di Mekah dulu saat dia menghadap ke Ka'bah, di situ di dinding Ka'bah penuh dengan Lata dan Uzza, ya, penuh dengan Lata dan Uzza. Saat dia di Mekah, dia tidak satu pun dia singkirkan Lata dan Uzza itu. Kenapa? Karena Nabi sadar masih belum mampu untuk menyingkirkan itu. Nabi masih belum mampu untuk memerintahkan membersihkan itu. Tetapi setelah kemudian 23 tahun perjuangan itu berjalan dan Nabi menjadi kuat, kemudian kembali ke Mekah, maka yang pertama sekali Nabi perintahkan kepada manusia di Mekah, bersihkan Ka'bah dari Lata dan
hujah, satu pun tidak ada yang membangkanginya. Kenapa? Karena Nabi sudah kuat. Coba kalau dilakukan Nabi sebelum kuat, tentu Nabi akan didorong kepada delik. Wah, ini kamu pengacau, kamu anu. Nabi bisa kena tangkap itu karena melakukan sesuatu yang dia belum mampu, ya. Jadi ya itulah amar ma'ruf nahi munkar. Bismillah, kalau bapak-bapak amar ma'ruf nahi munkar ke anaknya masa tidak mampu? Ya, nak, ayah perintahkan ibunya, nak, ibu perintahkan sholat malam mulai, bismillah. Ya, mau sebelum tidur dulu, pokoknya belajar sholat malam dulu. Ya, ada belajar bangun malam, ada belajar sholat malam. Bismillah, nak. Masa tidak bisa? Tapi kalau di sini kemudian bapak-bapak disuruh untuk memerintah masyarakat umum, ya belum tentu juga, ya. Gitu. Ini apa yang saya lakukan hari ini hanya sekedar himbauan. Saya bukan tidak bertindak sebagai pemerintah dalam hal ini. Tapi bagaimana himbauan? Ayo, ini ada persoalan bersama, mari kita bangun kebaikannya. Ayo, lanjut. Salam Nagrog Sukawening, minta penjelasan tentang ikhlas khusyuk dalam ibadah. Ikhlas, ya, ikhlas itu orang sering memahami ikhlas itu tidak ada emosi. Ikhlas itu orang sering memahami tidak ada kekesalan, ya. Artinya lurus, hatinya bersih, hatinya apa gitu. Ya, sebetulnya ikhlas itu yang bisa dipahami adalah meskipun ada emosi, meskipun ada malas, ya, meskipun ada persoalan, dia tetap berangkat ke masjid memenuhi panggilan Allah. Itulah orang ikhlas. Itu salah satu contohnya. Ini tamu di rumah belum pulang, contoh. Kemudian ditinggal juga bagaimana, nggak enak sama tamu, adzan sudah berkumandang, ini anak lagi ada persoalan di rumah, istri lagi ada persoalan. Nah, meskipun banyak persoalan seperti itu, kemudian dia pamit ke tamunya, Pak, atau diajak sekalian, Pak, ini sudah waktunya zuhur, bagaimana kalau kita sholat berjamaah dulu, nanti kita ngobrol atau keperluannya dilanjutkan. Nah, padahal dia tidak enak, bagaimana meninggalkan tamunya. Atau kalau enggak tamunya kadang-kadang beda agama, misalkan, Pak, mohon maaf ditunggu dulu, di break dulu, saya mau sholat dulu. Padahal nggak enak, bismillah. Nah, jadi ikhlas itu terus melaksanakan, ya, tugas-tugas yang baik meskipun ada hal-hal yang memberatkan hati, baru dikatakan ikhlas, ya. Bismillah. Jadi kalau kalian nanti malam anak-anak muda, ya, sambil ngantuk kemudian masih tetap berdiri menjalankan sholat, itu namanya ikhlas. Meskipun ngantuk, ya bismillah, daripada gitu tidak sholat lah, bismillah. Subuh juga begitu. Jadi ikhlas itu jangan diartikan bersih sebening, seharusnya bersih sebening kaca. Jadi kaca bening, orang bisa, tapi ketika disentuh itu tetap ada yang bersih. Jadi bukan ikhlas. Orang lagi sholat, ada yang pukul gendang, kemudian ditanya, kamu tadi sedang sholat dengar apa? Saya tidak dengar apa-apa, saya saking ikhlasnya. Bohong itu, pasti kedengaran, ya gitu. Hanya yang ikhlas, ini ganggu aja orang lagi sholat, kenapa mesti menabuh genderang gitu. Itu diantaranya. Jadi ikhlas itu, ya, laksanakanlah tugas, ya. Bismillah yang kita mampu. Meskipun terpaksa, ya. Lanjut. Dari Saiful Milah, bagaimanakah cara kita mensikapi terhadap orang yang suka membicarakan keburukan orang lain? Hatur nuhun.
Bagaimanakah kita bersikap kepada orang yang suka, ya jangan didengarkan. Karena orang yang sedang memburukan orang lain kebetulan kita di depannya, berarti kalau didengarkan kita sama ikut menggibah. Coba kalau dia bicara sendiri kita tinggalkan, jadi nggak dia menjelekkan, memburukan orang lain? Tentu tidak. Maka oleh karena itu ya, ini orang-orang yang memburukan orang lain itu ya ngapain gitu, mendingan mencari keburukan diri sendiri lah gitu. Kecuali kalau melihat keburukan orang lain itu kita punya kemampuan, kita akan bisa koreksi, kita akan bisa meluruskan, silakan. Kalau sekira-kiranya belum, ya nanti tamah runyem kadang-kadang gitu ya. Lanjut. Ini pertanyaannya agak unik. Bolehkah sholat fardu mengulang untuk kedua kalinya agar mendapat jamaah dalam sholat? Sholat fardu mengulang untuk kedua kalinya agar mendapat jamaah dalam sholat. Bolehkah sholat fardu mengulang? Kedua kali. Kenapa diulang? Agar mendapat jamaah dalam sholat. Maksudnya, saya kurang mengerti pertanyaannya ya. Apakah 2 kali berjamaah gitu maksudnya? Oh, yang pertama sendirian, yang kedua kali. Mungkin yang pertamanya dia farid, terus ada yang berjamaah ikut yang berjamaah, mungkin seperti itu. Bolehkah seperti itu? Ya tidak ada yang melarang. Hanya nanti kan banyak pekerjaan gitu. Nanti ada yang berjamaah lagi mau ikut lagi. Gitu. Ya kan hidup ini tidak hanya melulu syariat itu tidak hanya melulu berjamaah. Ya tetapi tidak ada yang melarang, mau ikut lagi juga tidak ada. Sudah makan, boleh lagi makan nggak? Boleh, nggak apa-apa gitu. Cuman ya ini tadi sudah ya, ada memang dulu cerita di zaman Nabi ya, zaman Nabi seseorang sholat, diduga dikira Nabi itu tidak akan datang ya, tidak akan datang lah. Ternyata setelah dia melaksanakan sholat, Nabi datang. Nah dia sendiri, kemudian kata Nabi, kamu lebih baik ikut sholat lagi daripada dituduh orang munafik. Ada cerita seperti itu. Mungkin itu konteksnya beda ya. Mungkin itu konteksnya beda. Hanya tidak ada yang melarang. Tetapi juga pertimbangkan ada waktu-waktu yang mesti kita melakukan tugas-tugas yang lain. Lanjut. Dari Budi Kurnia, minjem uang ke Bank Emok sebesar 1 juta, disodorin cuman 900.000, tetapi harus dibayar 1.200.000. Nah, kita berapakah yang harus kita bayar? A. 1 juta, B. 900.000, C. 1.200.000. Mohon dijawab. Jadi yang harus dibayar itu berapa? Apakah 1 juta atau 900.000 atau 1.200.000 ke Bank Emok? Nah, itu kan transaksi ya, transaksi berarti ada apa kesepakatan ya, kesepakatan. Jadi kalau pinjemnya apalagi yang sudah begitu, maka pikir kembali ya. Kalau mau bertransaksi sekira-kiranya memberatkan, jangan ya. Jangan. Pinjemnya berapa tadi? 1 juta. Nerimanya terima berapa? 900.000. Terima 900.000, sudah hilang lagi ini 100.000. Harus mengembalikan 1 juta. Harus mengembalikan 1.200.000. Ini kenapa mau lagi? Butuh. Ya. Ini kenapa mau lagi gitu? Seharusnya ya menghindar lah. Jangankan tadi masalah hubungan tadi dengan Bank Emok ya, dengan Bank Emok. Ibu-ibu tahu nggak Bank Emok? Hah? Bank Emok itu dari emok.
Maksudnya bank-bank yang keliling ke rakyat begitu, emok si banknya teh. Jadi ibunya juga tidak pakai kursi, emok kayak duduk begitu. Sebut bank emok, ibu mau pinjam duit. Gitu. Berapa kebutuhannya? 1 juta, oke ada sekarang. Itu sambil emok dua-duanya disebut bank emok. Ya, emok gitu kayak perempuan. Kalau laki-laki sila lah, duduk sila. Maka oleh karena itu bukan hanya dengan bank emok, ketika kita jual beli pun ya kita harus mengukur. Kita butuh tidak barang itu, kemahalan tidak. Apalagi dengan bank emok, tahu sudah 1 juta, nerimanya 900, kemudian bayarnya 1.200.000, mau lagi. Kenapa? Ya itu kan konsekuensinya seperti itu. Mereka mau meminjamkan ya seperti itu gitu. Jadi artinya kalau kemudian seseorang mau ya bertransaksi dengan itu konsekuensinya. Maka ya kalau bisa hindarilah gitu ya. Apalagi nanti kalau bisa mudah-mudahan masjid-masjid kita ini menjadi penyedia pinjaman seperti itu kepada rakyat, kepada masyarakat. Senang sekali ya kalau masjid demikian. Tetapi juga nanti kadang-kadang begini, giliran pinjam ke masjid, giliran pinjam ke yang tadi baik, ya bayarnya malah telat. Giliran pinjam sama bank emok, meskipun bayar lebih, disiplin bayarnya. Jangan juga begitu ya. Bismillah. Lanjut. Pertanyaan melalui WA dari Jamaah An-Nur Bapak Haji Dudung Sukup Bandung. Bagaimana hukumnya harta yang disodakohkan tetapi sumbernya dari harta yang tidak halal, misalnya hasil korupsi? Terima kasih. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya harta yang disodakohkan tapi sumbernya dari korupsi tidak halal? Ini siapa yang dihukuminya ya? Ya tentu apa ya, kebaikan harus dari kebaikan ya. Kebaikan harus dari kebaikan. Kalau dari harta-harta seperti itu ya katakanlah begini, ada harta yang tidak halal kemudian masuk ke masjid ya. Mau jadi karpetnya kayak, mau jadi catnya, atau mau jadi seluruh masjidnya. Nah itu bismillah ya. Tawakkalna 'alallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau tadi sumber-sumbernya tidak jelas dan sumber-sumbernya tidak halal, ya kebetulan kita mengetahuinya ya pasti ya, bukan hanya sekedar tadi informasi, kita mengetahuinya secara pasti bahwa itu tidak halal, ya katakan saja hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah ya yang akan membantu kita. Kita tidak butuh itu. Hindarilah. Jadi hal-hal yang tidak halal itu bismillah hindari. Jadi jangan kata begini Pak ya, Bu. Semua orang membocori kapal ya dari bawah lambung kapal. Berarti kapal itu akan tenggelam ya karena dibocori oleh semua orang. Pertanyaannya, apakah karena semua orang sudah membocori jadi tanggung lah, udah kita juga ikut bocori saja gitu. Apakah akan begitu? Jangan. Ya, semua kita akan mati. Semua kita akan mati. Ya. Yang korupsi, yang tidak korupsi, semua akan mati. Ya. Yang jahat, yang baik semua akan mati. Tidak ada orang jahat kemudian hidup terus. Paling tidak ketika kita tidak ikut membocori kapal itu, kita matinya sebagai mati orang baik. Tidak pernah ikut menenggelamkan kapal itu. Bismillah. Ketika korupsi ya, pengambilan hak sudah di mana-mana dilakukan ya, hak tidak diberikan lagi, hak-hak manusia. Kemudian datang kepada kita tawaran ya, datang kepada kita sodakoh misalkan, bismillah Pak, jangan ya, kita menjadi bagian dari itu. Karena kalau terus semua orang, wah ini juga mencuri, ini juga apa melanggar, kenapa saya tidak melanggar? Kalau terus semua begitu nanti tidak akan ada
perubahan menuju kepada kebaikan. Maka oleh karena itu yakinlah, kata Allah, kepada orang-orang baik, sanazidul muhsinin. Allah, ya, pencuri itu sendirian atau ada temannya? Pasti ada temannya. Ya, ada kepala pencuri, ada sekretaris, ada bendahara. Biasa kan diorganisir lebih baik, ya, itu kan. Pencuri itu banyak temannya. Masa Allah menciptakan orang baik tidak diberikan temannya? Kata Allah, sanazidul muhsinin. Nanti kami akan memberikan tambahnya orang-orang yang baik. Asal kitanya mau baik, insya Allah. Ya, Nabi itu dari sendiri. Semua orang sudah bejat, semua orang sudah mabuk, semua orang sudah pernah melakukan berzinah pada waktu itu. Semua orang melanggar. Nabi baik sendiri, bismillah membawa kebaikan sendiri. Akhirnya semua orang sadar dan bertaubat. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan kemudian melihat orang semua melanggar kemudian kita ikut-ikutan melanggar. Na'udzubillah min dalik. Bismillah. Ya. Nah, kembali yakinkan yang buruk mati, yang baik pun mati. Tapi paling tidak kita mati tidak dalam sedang melakukan keburukan. Ya, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yud. Bagaimana cara agar bisa menerima takdir yang buruk? Terima kasih. Pertanyaan dari Amira Zakia Nurmala. Ya. Tentu semua tidak mau buruk, ya. Tentu semua tidak mau buruk, maunya baik, ya. Maunya baik-baik saja. Tapi ketika yang terjadi di sini adalah sebentar. Tuh, tolong diterima itu. Oke. Ya. Tentu semua ingin baik, tetapi kadang-kadang yang terjadi malah keburukan. Nah, contoh di sinilah kita sudah berhati-hati naik motor, naik kendaraan, pakai helm, ya, mengikuti rambu-rambu. Sudah kita teliti, apik, ditabrak pula, gitu. Nah, tentu itu adalah sesuatu kejadian yang buruk, ya, yang tidak baik, ya. Tentu yang harus kita lakukan pertama sekali adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Buruk kan, orang ketabrak itu musibah, tidak baik, ya. Jadi ucapan seperti itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, adalah satu ucapan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menata dagangannya dengan baik, ya, apanya dengan baik, tiba-tiba datanglah badai angin, kemudian warung kita dan seluruh dagangannya hancur. Maka yang terjadi adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah salah satu ungkapan bahwa kita menerima takdir itu. Kita senang bersama istri, bersama anak, bersama suami, tiba-tiba Allah memanggilnya. Tentu semua tidak mau. Dan yang kejadiannya adalah sedih. Tapi sesedih apapun tetap kita menerima bahwa setiap orang akan pulang kepada Tuhannya, akan pulang kepada Rabbnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah salah satu bentuk sebagai penerimaan kita terhadap apa yang sudah terjadi yang buruk kepada kita.
Lanjut. Dari Masjid Al-Jihad Bandung, kewajiban seorang ibu dan ayah salah satunya mendidik dan memberi pendidikan. Menuntut ilmu bisa di mana saja dan kapan saja. Sekolah hanyalah sebagai fasilitas. Lalu bagaimana jika ibu dan ayahnya belum punya kemampuan untuk mendidik dalam arti semua mata pelajaran atau dalam hal kemampuan untuk memberikan pengajaran? Apakah menyekolahkan anak-anak ke sekolah menjadi alternatif terbaik? Terima kasih. Ya. Persoalan kemampuan ya. Persoalan kemampuan di kebidanan. Tentu tidak semua kita kemudian mampu dalam segala mata pelajaran, dan di sekolah pun ibu-ibu tahu sendiri, guru matematik hanya ngajari matematik, nggak bisa dia ngajari biologi, nggak bisa dia ngajari fisika. Guru fisika hanya bisa ngajari fisika. Jadi ternyata di sekolah juga kumpulan para kebidangan, kumpulan para keahlian. Ya, jadi nggak ada manusia yang super kemudian segala mampu, ya, oke. Tapi inti daripada pendidikan apapun, ya, seluruhnya inti pendidikan apapun, sasarannya hanya jadikan anak kita itu menjadi anak soleh, jadikan anak kita itu menjadi anak yang cerdas, bukan kemudian kita harus mengajarinya A, B, C, D-nya. Tetapi kita mendorongnya, ya salah satu tadi ibu tidak mampu kemudian di rumah, ya ini bisa cari guru, bisa private, bisa ambil gurunya. Ibu tidak mampu mengajari ini, nah hari ini yang ibu tahu meskipun ibu tidak pernah belajar ini, ibu sering lihat di YouTube ada banyak tutorial, ya. Kalau kita dulu zaman belum ada YouTube, belum ada Google. Kalau kemudian kita mau misalkan mau mengetahui pengetahuan sesuatu mengenai masalah bagaimana berternak burung puyuh misalkan, kita harus mencari ahli, mencari yang pernah. Tapi hari ini hanya cukup punya kuota, ketik bagaimana cara-cara kiat-kiat memelihara, belajar misalkan berternak burung puyuh, muncul. Nah ini lebih memudahkan lagi hari ini. Paling tidak anak kita mendapatkan informasi awal, data awal. Karena di sekolah juga orang belajar ekonomi belum tentu juga jadi pengusaha. Ya. Gurunya juga bukan pengusaha, hanya ngajar saja. Ya, belum tentu juga. Hanya dia memberikan ilmu-ilmu dasar, dan hari ini ilmu-ilmu dasar itu perlu ibu-ibu update, perlu ibu ketahui, itu sudah banyak sekali di YouTube ataupun di Google bisa didapatkan data-data seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi bismillah, puncaknya jadikanlah anak itu berakhlak. Puncaknya jadikan anak itu bisa bersyukur karena dia nanti akan ketemu kemudahan. Karena dia ketemu misalkan kebaikan, maka selalulah bersyukur. Puncaknya jadikanlah dia orang yang bersabar, karena dia akan menemui kesulitan, karena dia akan menemui kerugian bahkan. Ya, rugi dagangannya. Bagaimana dia tetap bersabar? Ya, bagaimana saat dia beruntung dia tetap bersyukur. Jadikanlah dia hamba Allah yang soleh. Nah, kekurangannya apapun, ilmu A kurang, ilmu B kurang, bismillah. Ya, hari ini juga setiap kita tidak semua Quran ini hafal, ya. Ada yang menghafal dari umurnya setelah 15 tahun mulai menghafal, ada yang menghafal baru hari ini juga. Ada mungkin yang mau menghafalnya baru hari besok. Ya, bismillah, setahap-setahap. Maka jenjang atau waktu pendidikan di dalam Islam itu waktunya itu minal mahdi ilal lahdi. Jadi panjang sekali sampai seseorang sebelum meninggal tetap saja masih harus belajar. Bisa dibaca di surat Toha, ya, ayat-ayat terakhir, waqul rabbi zidni ilma. Allah pun memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memohon, ya Allah, tambahkanlah aku pengetahuan, tambahkanlah aku ilmu. Jadi kaum muslimin itu harus memiliki daya serap
terhadap pengetahuan, terhadap ilmu itu harus memiliki daya serap yang tinggi. Insya Allah ya, ibu, anak-anak kita, bapak-bapak anak kita akan menjadi anak yang berguna dan bermanfaat. Itu masalah teknis, apakah nanti intinya di sekolah atau di rumah, yang penting intinya semua orang harus belajar minal mahdi ilal lahdi, dan rumah adalah tempat basicnya. Di situ ibu bisa mendorong, ya, tidak harus melulu menjadi gurunya, ya. Kalau memang ibu tidak mampu, ayah tidak mampu, kemudian ada yang lebih mampu, ya kita minta tolong, minta bantuannya untuk mengajari anak kita. Itu juga sebagai wujud bentuk dari tanggung jawab seorang ibu untuk menciptakan anak-anak yang soleh, generasi yang soleh. Lanjut. Dari jamaah Segleng Garsel, Allah telah melapangkan rizkinya. Nah, sekarang pada saat pandemi, apakah berpengaruh kepada orang yang bertakwa? Allah telah melapangkan rizkinya. Apakah pada saat pandemi ini berpengaruh kepada orang yang bertakwa? Allah melapangkan, membentangkan rizkinya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Allah itu bentangkan rizkinya kepada siapapun yang mau. Artinya begini, mau barang tambang silakan, di bawah sudah banyak minyak bumi, batu bara, emas, silakan. Mau pertanian, sudah aku ciptakan benihnya, ya, induk-indukannya, tanahnya, pupuknya sudah aku ciptakan, silakan kamu yang mengelolanya. Mau rezeki yang di atas, ya, apa yang di atas? Matahari, itu rezeki di atas, gelombang, itu rezeki di atas. Apalagi air hujan, udara. Orang jualan oksigen ngambil rezeki di mana itu? Oksigen satu botol dijual 75.000, satu botol dijual 40.000, itu ngambil dari mana? Silakan, ya. Itu yang dimaksud inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Jadi tetap Allah sekali lagi membentangkan rizkinya, ya. Tinggal nanti kita jangan punya anggapan bahwa Allah lah yang akan menanamkannya buat kita, bahwa Allah lah yang akan menggalikannya buat kita. Jangan begitu. Allah kalau begitu menjadi pembantu kita. Nah, untubillah, ya, bukan Allah yang harus menanamkan. Ini supaya terhindar, yang namanya rezeki itu sudah dijamin dari Allah. Betul, sudah dijamin oleh Allah, tapi bukan berarti kemudian kita diam tidak mengolahnya, ya. Ayo. Apa solusinya supaya bisa nyaho apa solusinya supaya bisa nyaho boga, dan seperti apa rizki yang barokah itu? Apa solusinya supaya bisa nyaho boga, dan seperti apa rizki yang barokah itu? Ya, supaya nyaho bisa boga itu tentu harus diawali dari Iqra. Karena bagaimana kita bisa punya pengetahuan kalau kita tidak mau Iqra, kita tidak mau membaca. Quran ini adalah sebuah sumber, sebuah materi yang akan mengarahkan kita kepada pengetahuan, ya. Jadi berbahagialah ibu-ibu bapak-bapak sekalian, anak muda, ya, yang bisa mencapai sekolah ataupun yang tidak. Berbahagialah kita dijadikan oleh Allah orang beriman, orang muslim, maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai sumber pengetahuan. Maka kenapa satu surat ini Al-Alaq ini Allah maunya apa sih nyuratinya? Karena ketahuilah inti-intinya. Allah ini menyurati surat Al-Lail. Oh, inti-intinya di sini Allah mengajarkan bahwa usaha itu dibagi dua ujung-ujungnya, segala usaha. Ada usaha yang berujung pada kebaikan, ada usaha yang berujung kepada
keburukan. Nah, dimotivasi oleh apa? Oh, yang baik itu mereka yang pa'amaman atau bau bermodal. Setelah bermodal juga harus bertakwa, karena bisa saja sesudah bermodal pun kalau tidak dibarengi takwa, ada yang ngibul, ada yang nipu, bisa saja kan hilang. Ya, sudah nanti dapat untung, wasoddaqo bil husna, oh ini yang baik itu. Nah, itu diajari. Jadi supaya nanti orang tidak mau masuk kepada usaha-usaha yang justru orang kalau usaha itu mau apa judulnya? Mau mengangkat kehormatan, karena yang terhormat itu mereka yang melakukan usaha. Ibu-ibu punya anak perempuan, nggak dikasih sama orang yang malas kemudian tidak mau berusaha. Bapak-bapak juga pasti tidak mau punya anak-anak malas hanya makan saja. Oh, ternyata usaha seseorang itu bisa mengangkat harkat martabat, seharusnya itu yang terjadi. Tetapi tidak jarang orang yang kemudian sebelum usaha dia terhormat, setelah usaha dia jatuh kehormatannya. Apa? Usahanya ngibul, utang sudah mampu dibayar tidak dibayar, usahanya ngumpetin bahwa ini cacat, ya, tidak diinformasikan kepada pembelinya. Kalau sekarang di zaman medsos sekarang itu kan diberi bintangnya, tidak diberi bintang malah dibully, ya. Kalau semacam tadi perdagangan online seperti itu kemudian memberikan barang yang tidak baik, nah itu juga tentu tidak akan berhasil orang-orang seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi untuk nyaho kita tidak ada jalan kecuali ikra. Untuk bisa tidak ada jalan, kita harus membiasakan. Karena kenapa antara nyaho dengan bisa itu beda? Ya, nyaho adalah pengetahuan, nyaho adalah ilmu. Bisa adalah kemampuan. Bagaimana memiliki kemampuan? Kalau tidak bisa membiasakan, boga tidak ada caranya kecuali kita berusaha dan menabung. Bagaimana kita bisa jadi punya boga? Usaha saja tidak, menanam tidak, berdagang tidak, apa tidak. Bismillah. Jangan ada satu hari yang tidak menghasilkan, yang menganggur. Mau menanam cengek, mau menanam pohon lenca, mau jualan kantong kresek, ya, mau ngumpulin tadi sampah-sampah plastik, bisa saja. Kan seperti itu dilakukan. Nah, oleh karena itu, ya, itulah yang dikatakan tadi, bagaimana kalau ingin nyaho ikra, bagaimana kalau ingin bisa membiasakan diri hal-hal yang baik, bagaimana kalau ingin boga, bismillah, jangan pernah berhenti berusaha dan menabunglah. Itu mungkin untuk nyaho bisa dan boga. Terakhir, masih ada 10 menit lagi nih. Ya. Ada pertanyaan dari Syamsul. Izin bertanya, bagaimana hukumnya menghafal Al-Quran tetapi kita masih pacaran dan belum bisa menjaga hafalannya? Ya, senang nih pertanyaannya. Ini masih anak muda. Bagaimana hukumnya menghafal Al-Quran tetapi kita masih pacaran, ya. Jadi beginilah saya sampaikan. Kalau untuk begini, untuk baik itu tentu bertahap, ya. Untuk menjadi baik itu tentu bertahap, ya. Katakan seperti itu, ya. Katakan seperti itu. Untuk bertahap. Jadi kalau sudah mau menghafal dulu saja sudah. Saya cukup bisa mengapresiasi, ya. Nanti itu pacaran mungkin ditanyakan pada soal yang keduanya. Bismillah. Karena sesuatu yang baik kemudian kita tidak bisa melakukan baik, kita nanti tidak akan dapat kebaikannya, ya. Oke. Kita belum bisa menanam semuanya, tapi baru bisa 1 atau 2 pohon, tanamlah 1-2 pohon. Jadi kalau sudah mau bisa menghafal, kenapa tidak menghafal? Bismillah saja, ya, bismillah saja. Mudah-mudahan nanti semakin ke depan mengerti, oh ya, ini belum waktunya, ya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan itu dulu. Bismillah, saya ini sholat baru bisa 1 kali sehari, saya apresiasi sajalah, ya, karena juga orang masyarakat mesti bertahap nih, bapak-bapak yang di masjid semuanya, ya. Bismillah, permudahlah
1 kali 2 kali bismillah. Ya, anggap saja, wah ini enggak, kalau 1 kali 4 kalinya enggak, lumayan 1 kali juga lah, nanti naik 2 kali 3 kali gitu. Nah seperti itu kebaikan dibangun ya, kebaikan dibangun setahap sesuai dengan tadi konteks, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan daripada masing-masingnya. Hah? Satu lagi cukup ya? Siap, satu lagi. Terakhir. Bagaimana terhadap orang yang menghina para ulama? Jangan, tidak baik. Menghina bukan ulama saja tidak boleh. La yashor qaumin apa? La yashor qaumin qaumun. Qaumun bi qaumin, tidak boleh satu suku menghina suku yang lainnya, satu etnik menghina satu etnik yang lainnya. Tidak boleh kita Indonesia kemudian menghina bangsa Malaysia, tidak boleh. Apalagi ini menghina ulama, tidak boleh ya. Itu jelas sekali ayatnya, bisa didapatkan di surat apa? La yashor qaumun min qaumin Al-Hujurat. Silakan baca etika-etika mengenai masalah bagaimana kehidupan bersama bisa tercipta dengan baik. Silakan etikanya, aturannya, undang-undangnya dibaca di surat Al-Hijr. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari saling mencerta dan saling menghina. Tapi mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk memberikan kebaikan kepada sesama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sudah waktunya Bapak-bapak di setiap tempat ya, untuk closing, dan saya juga memberikan waktu di sini ya. Kesimpulannya surat Al-Lail ini Allah mengajari bagaimana setiap orang untuk produktif, dan ketahuilah bahwa usaha itu ada yang baik dan usaha ada yang buruk. Hindarilah usaha-usaha yang buruk karena nanti akan menghasilkan keburukan, dan lakukanlah usaha-usaha yang baik. Kemudian selanjutnya bahwa harta itu tidak akan bermanfaat ketika seseorang tidak mengelolanya dengan baik ya. Jadi harta manfaat itu ketika dia digunakan secara baik, dan ingatlah ya, semua itu memerlukan petunjuk. Maka Al-Quran jadikanlah petunjuk, dan ingat akhirat ataupun dunia milik Allah. Orang mau dunia, dekatlah kepada Allah. Orang mau akhirat pun dekatlah kepada Allah. Yang terakhir ayat 14 tadi, hati-hatilah ketika tidak berlaku kebaikan, maka bahaya akan mengancam ke depan. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para asatid di Bandung, di Tasik, di Kabupaten Garut. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa dan selalu membimbing kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.